Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Afisia bersama Parta yang paling cantik, imut, dan sangat manis. Nah, pada video kali ini Ustazah akan memberikan materi mengenai fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan yang sangat suci ini, yaitu di bulan Ramadan. Nah, jadi manfaat membaca Al-Quran ini sangatlah banyak. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu apa aja sih manfaatnya, stay tune dan tonton terus video dari Ustazah. 24 jam di bulan Ramadan. Amalan pada waktu pagi. Ramadan adalah syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hal ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Manfaatkanlah waktu senggang kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah, yaitu khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Lalu Abdullah bin Amr berkata, aku mampu menambah lebih dari itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bacalah, yaitu khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari. Jangan lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Oh iya, jangan lupa untuk merenungkan ayat demi ayatnya yang ada di dalam Al-Quran, agar kandungan isi Al-Quran lebih tertanam di dalam hati dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memahami isi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Terlebih lagi jika kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau sangat bersemangat sekali dalam membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menghidupkan setiap malam-malamnya yang ada di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang harinya. Nabi juga bersungguh-sungguh sekali dalam membaca Al-Quran. Dan di setiap malamnya, Nabi selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di hadapan malaikat Jibril. Sedemikian cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Di bulan yang suci ini janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih lagi apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran yang perlu kita ingat loh. Yang pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, baik yang maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah. Jadi kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang sangat mulia.
Adapun masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran lebih utama sebagai imam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaannya, terutama dalam menghafalkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Quran akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk di dunia. Maka mereka berdua bertanya, kenapa kami dianugerahkan pakaian ini? Lalu mereka pun menjawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya, terutama di hari pembalasan kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu Al-Quran juga berkata, ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Quran, baca dan teruslah naik serta bacalah dengan tartil, seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah kalian memahami mengenai fadilah atau keutamaan tadarus di bulan Ramadan, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Untuk pertanyaannya silahkan disimak baik-baik ya. Nah, itulah manfaat dari membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan. Jadi kita harus membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di setiap saat kita harus membaca Al-Quran. Lebih-lebih jika kita bisa menghafalkan dan mengamalkannya di setiap harinya, karena kita sudah tahu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita mengamalkan Al-Quran dan juga pastinya membacanya. Jadi marilah mulai dari sekarang kita sadarkan diri kita betapa pentingnya membaca Al-Quran, baik di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, cukup sekian materi dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.